Kabupaten Timur Tengah Selatan yang terletak di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur menyimpan banyak ragam suku dan budaya. Salah satunya adalah suku Dawan Timur Tengah Selatan. Suku Dawan sering disebut juga orang Tauho atau orang Atoni Pahmeto. Biasanya orang Atoni lebih sering hidup di daerah pedalaman. Suku Dawan menempati hampir seluruh wilayah Timor Barat yang tersebar di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka hidup sebagai petani dan kehidupan mereka sangat bergantung pada alam. Mereka percaya bahwa alam mampu memberikan kesejahteraan bagi manusia sekaligus dapat mendatangkan malapetaka. Masyarakat suku Dawan memiliki kebiasaan yang unik. Biasanya para tamu yang datang ke tempat tinggal mereka harus membawa suatu hadiah berupa pinang dan sirih, mengingat kebiasaan masyarakat suku Dawan yang gemar menyirih. Dari pengunjung memberikan pinang dan sirih dan sebaliknya kepala suku memberikan pinang dan sirih sebagai bentuk suatu ikatan dan tanda persahabatan. Nah teman-teman, setelah mengenal kebudayaan dari masyarakat Timur Tengah Selatan atau suku Dawan, sekarang kita akan mengenal rumah adat masyarakat Timur Tengah Selatan. Masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan memiliki bentuk rumah adat yang unik. Rumah adat di Timur Tengah Selatan berbentuk bulat dengan atap rumah berbahan alang-alang dan dinding dari bambu yang dibelah. Rumah adat orang Timur Tengah Selatan biasanya masih berlantai tanah. Rumah adat masyarakat Timur Tengah Selatan juga berbeda antara rumah perempuan dan rumah laki-laki. Rumah perempuan bernama Umek Bubu atau rumah bulat yang melambangkan wanita orang Timor yang santun, bersahaja, merendah, dan tertutup auratnya. Sementara rumah adat laki-laki bernama Lopo yang melambangkan sosok laki-laki yang terbuka, kokoh, dan sebagai tempat berkumpulnya keluarga yang dipimpin oleh bapak selaku kepala keluarga. Masyarakat Timur Tengah Selatan atau suku Dawan terkenal akan kain tenun ikatnya yang cantik. Umumnya hasil tenun orang Timor berupa selendang, sarung, dan selimut. Bahan yang digunakan untuk menenun ada pada penggunaan bahan yang masih sangat alami. Bahan kain yang digunakan diambil langsung dari pohon kapas untuk kemudian diolah menjadi benang menggunakan alat-alat tradisional khas Timur Tengah Selatan. Warna menjadi faktor penting motif dan corak kain tenun Timur Tengah Selatan yang sangat indah. Ada banyak variasi warna yang didapatkan dari bahan alami. Contohnya warna kuning dari kulit pohon mengkudu dan warna putih dari bubur jagung. Bahasa yang kerap digunakan masyarakat suku Dawan adalah Uap Meto atau bahasa Atoni yang utamanya dituturkan oleh suku Atoni di Pulau Timor. Bahasa ini mayoritas dipakai oleh masyarakat Timor bagian barat, khususnya di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Masyarakat suku Dawan juga memiliki tarian tradisional yang disebut Tari Maekat. Tari Maekat menjadi tradisi tarian perang yang menunjukkan keperkasaan para pria. Gerakannya mengungkapkan rasa bahagia berlatar rumah Raja Timur yang melegenda. Tari Maekat diiringi dengan tabuhan gong, tambur, dan sorak-sorak semangat.
Tempo musiknya lambat pada permulaan, mulai bersemangat dengan tempo cepat pada pertengahan dan melambat pada akhir tarian. Irama tari maekat menirukan gerakan elang, tubuh menunduk, kaki mereka melangkah perlahan, tangan mereka menyeimbangkan tubuh dengan membawa pedang bagaikan sayap elang yang membantang menakuti mangsa. Pada hakikatnya, natoni sering dilambangkan sebagai ungkapan atau pesan dalam bentuk syair maupun kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur atau atonis dan didampingi oleh sekelompok orang. Ungkapan naheen ditujukan kepada sekelompok orang manusia maupun sekelompok orang mati atau yang disebut dengan dewa. Dimulai dari yang pertama dari suku dan juga beberapa dari Kabupaten Kupang. Natoni dapat dilakukan baik itu dalam fase kelahiran maupun fase kematian. Natoni juga bisa dipakai dalam berbagai acara. Natoni ini sering disebut dalam berbagai acara yang disebut dengan Uisneno dan Uispa. Kita masuk pada tarian Okomama. Okomama adalah tarian yang dikhususkan kepada orang yang membawa Okomama sebagai sentara dalam tarian ini. Tarian ini memiliki arti yaitu penggambaran atau nilai dari jati diri masyarakat. Selain itu juga terdapat nilai sopan santun, keramahan, dan bentuk penghargaan bersama oleh masyarakat Timur Tengah Selatan. Okomama sendiri memiliki arti yang sangat besar, yaitu digunakan untuk melayani tamu atau pengunjung yang datang ke rumah, atau sebagai tanda penghormatan dan tanda penghargaan kepada orang lain dan dapat menaikkan harga diri seseorang. Gerakan membelah pinas, patah siri, dan juga menaruh kapur untuk dimakan. Dan setelah itu bergandengan tangan, yang artinya tetap satu sebagai orang Timur dan menjunjung tinggi tradisi orang Timur.
satu dan menjadi tarian yang paling tua di tanah timur. Dan tarian bonek ini melambangkan semangat serta kerjasama masyarakat timur. Tarian ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan muda-mudi dalam berpendidikan di sekolah. Boleh tahu tanya untuk tarian Oko Mama dari etnis Timur. Tari bonet dikenal cirinya yang khas, yaitu bentuk formasinya yang melingkar dan juga penggunaan puisi atau pantun dalam liriknya yang mengandung kekayaan kasan sastra lisan suku Dawan. Tidak hanya itu, tarian ini begitu populer karena nyaris ada dalam setiap kegiatan maupun peristiwa adat masyarakat Dawan. Baik itu yang menyangkut upacara siklus hidup seperti upacara kelahiran, pernikahan, dan kematian, serta upacara lainnya seperti upacara pembangunan rumah, permohonan hujan, dan lain sebagainya. Bonet sendiri berasal dari rangkaian kata dalam bahasa Dawan, yaitu nabonet, yang artinya mengepung, mengurung, mengelilingi, atau melingkari. Bahasa ini dipakai oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, dan sebagian Belu. Bonet sendiri berasal dari kata kerja boen yang berarti mengelilingi, mengimbangi. Kata itu bersinonim sebagai kata fun atau nafun, misalnya asin boen, metan, atau anjing mengelilingi musang, tol tok bonet, atau duduk dalam bentuk lingkaran. Bonet, hal ini dimaksudkan sebagai membungkus atau dibungkus. Dalam konteks bonet bisa diartikan sebagai menari dengan posisi membentuk lingkaran. Keberadaan tari bonet sendiri diyakini telah ada pada fase kehidupan berburu yang dilakukan oleh masyarakat Dawan. Tarian ini dilakukan sebagai bentuk sukacita karena telah memperoleh binatang buruan untuk keberlangsungan hidup mereka, di mana keberlangsungan binatang buruan dimasak dan dinikmati bersama-sama sebagai suatu upacara penyucian roh binatang buruan dan juga ritual persembahan kepada dewa sebelum makanan itu disantap bersama-sama. Pada zaman prasejarah, manusia hidup tergantung pada hasil alam dan buruan. Demikian pula dengan masyarakat Timur. Kehidupan bangsa Timur pada zaman dahulu kala bersifat nomaden yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara komunal demi mempertahankan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari hutan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa istilah bonet diambil dari rangkaian kata nabonet yang artinya mengepung, mengurung, mengelilingi, atau melingkari. Saat melakukan perburuan, orang-orang Timur pada zaman dahulu melakukan taktik mengepung terhadap objek perburuan atau binatang buruan di mana mereka berkumpul untuk mengepung dan mengelilingi binatang buruan. Mereka lalu bersorak-sorai secara bersama-sama sebagai penghalau binatang hutan untuk keluar dari lingkaran. Mereka menggunakan api untuk membakar semak belukar dan hutan. Ketika api merambat padang rumput, semak belukar dan hutan, mereka akan menari-nari mengitari hutan sambil bersorak dan bersiul sembari menjaga ada binatang yang ingin menghindarkan diri dari serangan api yang mereka
buat dan mereka dapat membunuh buruan tersebut. Usai para lelaki memperoleh binatang buruan, mereka kembali ke tempat permukiman dengan sorak-sorai. Sorak-sorai tersebut akan terdengar oleh kaum perempuan yang tinggal di permukiman. Para perempuan akan keluar menjemput para pemburu dan memukul bunyi sambil menari bersama. Anggota kelompok masyarakat dan komunitas akan saling bergandengan tangan dan menari berputar-putar laksana suatu lingkaran yang mengelilingi pusatnya. Di tengah lingkaran terdapat api unggun sebagai lambang suatu simbol penolong masyarakat suku Dawan. Sambil mengitari api unggun tersebut, para pemburu mengadakan syair atau pantun yang menuturkan tentang peristiwa perburuan yang telah dilakukan. Makna pakaian adat. Yang pertama, fatnoni atau mahkota kepala adalah simbol dari mahkota putri bangsawan. Yang kedua, muti atau kalung adalah simbol dari kemakmuran orang Timur. Yang ketiga, nitnoni atau gelang adalah simbol dari kelincahan seorang wanita. Yang keempat, kobi atau okomama adalah simbol dari penyambutan para tamu. Kita masuk pada makanan. Yang pertama, jagung katemak. Jagung katemak merupakan salah satu makanan khas TTS yang berbahan dasar jagung. Cara pengolahan jagung katemak ini direbus terlebih dahulu sampai terasa lembut. Setelah itu dicampur dengan daun pepaya, daun kelor, dan bunga pepaya. Bila campuran di atas telah masak, keluarkan dan siapkan. Yang kedua, bose. Bose sama dengan jagung ketemak, yaitu sama-sama berbahan dasar jagung. Namun bila jagung ketemak langsung direbus, berbeda dengan bose yang harus ditumbuk terlebih dahulu sampai kulit jagung tersebut keluar. Setelah itu bose dibersihkan kemudian dimasak sampai mendidih. Bose juga biasanya dicampur bersama daun sang tanah. Yang ketiga, daging sei. Daging sei merupakan makanan yang sangat terkenal. Ada dua jenis daging sei, misalnya daging sei babi dan daging sei sapi. Cara pembuatannya cukup mudah, yaitu daging dipotong tipis dan memanjang, kemudian disiapkan sampai daging berwarna kecoklatan. Nah, ini adalah bagian sarung atau selimut dari kain tenunan khas Timur Tengah Selatan. Di sini mengajarkan kita bahwa walaupun motifnya berbeda-beda dan warnanya bercorak-corak, tetapi kita tetap satu dalam persaudaraan dengan ikatan yang sangat kuat. Suku Dawan ini memiliki arti dengan berbagai sarung dan makna yang berbeda-beda. Sarung-sarung ini adalah pengikat dan makna dari persatuan rakyat Dawak atau rakyat Nusa Tenggara Timur, khususnya pada bagian Timur Tengah Selatan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya berikan sedikit pengetahuan tentang keragaman suku, budaya, dan adat istiadat masyarakat suku Dawan di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Mungkin dengan ini teman-teman bisa memiliki rasa minat dan rasa ingin tahu untuk berkunjung ke Timur Tengah Selatan. Sekian dan terima kasih. Have a nice day guys.